Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang mengenal teknologi informasi dan komunikasi. Manusia sebagai makhluk sosial perlu berkomunikasi untuk berinteraksi dengan sesamanya dan lingkungannya. Salah satu fungsi komunikasi adalah saling bertukar informasi antar sesama. Dengan komunikasi, pengetahuan manusia akan semakin bertambah dan berkembang. Pada awalnya, jika seseorang ingin menyampaikan informasi, hal itu akan dilakukan secara lisan atau melalui kata-kata. Dengan kemajuannya, memudahkan kita untuk bertukar informasi secara lisan, tetapi juga bisa melalui media seperti email, internet, dan lain-lainnya. Teknologi informasi. Pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah information technology adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, atau menyebarkan informasi. Teknologi. Apa itu teknologi? Teknologi adalah cara, alat, proses, ataupun kegiatan yang dibuat untuk mempermudah aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Contoh teknologi di berbagai bidang. Dari bidang pendidikan, kita saat ini bisa menggunakan internet untuk pembelajaran online. Dari bidang transportasi, dulu adanya ojek pangkal, sekarang menjadi ojek online atau sering disebut Gojek atau Maxim. Masuk ke informasi. Informasi adalah sebuah data atau pesan yang disampaikan oleh satu orang ke orang lain dengan tujuan memberikan pesan tersebut menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Contohnya bisa pengumuman, berita, iklan, dan masih banyak lagi. Lalu ada komunikasi. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi dari satu orang ke orang lain dengan tujuan untuk mengubah perilaku orang dari tidak tahu menjadi tahu tentang sesuatu. Contoh dari komunikasi bisa kita ambil dari mengobrol, menelpon, berdiskusi, dan masih banyak lagi. Definisi teknologi informasi dan komunikasi. Sebuah cara yang diciptakan manusia untuk mempermudah kegiatan komunikasi guna mempercepat proses pertukaran informasi. Fungsi-fungsi informasi teknologi. Yang pertama capture, kedua storage, ketiga processing. Yang keempat transmission, yang kelima generating, yang keenam retrieval. Capture adalah arti kata capture dalam bahasa kamus bahasa Inggris Indonesia adalah penangkapan, merebut, atau menangkap. Storage adalah tempat penyimpanan media yang digunakan untuk menyimpan data yang diolah oleh komputer. Fungsi storage adalah menyimpan data atau file di dalam jangka panjang dan pendek. Jadi, storage adalah tempat penyimpanan instruksi, program, dan data untuk keperluan penggunaan dengan komputer. Processing. Jadi, fungsi mengolah data pada teknologi informasi ini untuk memproses data yang diterima untuk dapat menjadikan suatu informasi pengolah data, atau juga memproses ini dapat berbentuk pengubahan data ke bentuk lainnya, menganalisis kondisi, menghitung, serta menggabungkan seluruh dalam bentuk data serta informasi. Transmission. Transmisi di mana data dan informasi ini dikirim dari suatu lokasi menuju lokasi yang lain dengan cara suatu jaringan komputer. Retrieval. Melakukan penelusuran untuk dapat memperoleh kembali atau juga menyalin data serta informasi yang sudah disimpan. Generating. Di teknologi informasi itu akan mengorganisasi data serta informasi ke dalam bentuk yang lebih bermanfaat. Nah, ini teman-teman bisa kita lihat, ini adalah contoh bentuk dari processing dan storage. Sekarang kita masuk ke pembahasan perkembangan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Peralatan teknologi informasi. Nah, yang pertama ada televisi. Jadi, televisi adalah alat penerima informasi berupa gambar bergerak dan suara yang dipancarkan dari jarak jauh secara langsung. Yang kedua yaitu radio. Radio adalah alat penerima informasi suara yang dipancarkan melalui gelombang elektromagnetik. Yang ketiga internet. Internet adalah jaringan komputer yang saling mentransfer data menggunakan internet protokol. Dengan internet, informasi dapat disampaikan ke seluruh dunia melalui jaringan komputer. Yang keempat, komputer. Komputer adalah peralatan yang digunakan untuk mengolah data untuk menghasilkan informasi. Masuk ke peralatan teknologi informasi. Yang pertama ada handphone. Handphone adalah alat komunikasi elektronik dua arah yang bisa dibawa kemana-mana. Yang kedua telepon. Telepon adalah alat komunikasi untuk mengirim dan menerima suara secara langsung menggunakan jaringan telepon. Nah, sekarang kita masuk ke dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, dampak positifnya yang pertama itu dengan adanya teknologi mempermudah seseorang dalam mengakses informasi dan lebih cepat memperolehnya. Akses terhadap informasi ini bisa dilakukan siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Yang kedua, mempermudah kita untuk berkomunikasi. Yang ketiga, munculnya beberapa media sosial akan memberikan banyak sekali manfaat. Salah satunya bisa menjadi media untuk bersosialisasi antar individu. Yang keempat, teknologi informasi saat ini dijadikan sebagai media hiburan yang banyak digemari. Salah satunya adalah game online. Selain mempunyai dampak positif, teknologi informasi dan komunikasi juga mempunyai dampak negatif. Nah, di sini yang pertama itu pornografi. Pornografi itu adalah penyebaran gambar atau video yang tidak senonoh banyak terjadi di internet. Yang kedua, cybercrime. Cybercrime merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan di dunia maya dengan menggunakan teknologi komputer. Bisa disebut juga cybercrime adalah kejahatan di dunia maya. Yang ketiga, dengan adanya teknologi, semua aktivitas sosial dapat dijangkau dengan bantuan internet. Akan tetapi, menjadikan manusia malas bersosialisasi secara langsung dengan masyarakat. Yang keempat, kecanduan internet dan game online. Adapun manfaat teknologi informasi dan komunikasi. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi yang pertama itu adalah meningkatkan kemudahan dalam berkomunikasi. Yang kedua, menghemat biaya. Yang ketiga, melindungi informasi dan data rahasia. Dalam teknologi informasi dan komunikasi terdapat etika, dan ini adalah etika teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi merupakan teknologi yang selalu berkembang baik secara revolusioner, seperti misalnya perkembangan perangkat keras, maupun yang lebih bersifat evolusioner, seperti yang terjadi pada perangkat lunak. Dengan berkembangnya teknologi informasi secara pesat, muncul berbagai permasalahan dalam penerapannya di masyarakat sehingga diperlukannya suatu tata cara atau etika dalam teknologi informasi tersebut. Dengan adanya etika dalam teknologi informasi diharapkan masyarakat atau penggunanya dapat memahami dan mengetahui bagaimana cara menggunakannya dengan baik dan benar.
Nah, ini adalah beberapa contoh etika dalam teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama itu adalah cybercrime, kejahatan dalam dunia maya. Yang kedua, cyber ethic, etika dalam dunia maya. Yang ketiga, e-commerce. Yang keempat, pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Di sini saya akan menjelaskan apa itu cybercrime. Cybercrime dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi. Apa itu cyber ethic? Cyber ethic atau etika cyber adalah etika atau aturan dalam penggunaan internet di media sosial, di mana pengguna harus menjaga etika atau mengikuti aturan yang berlaku dalam penggunaan media sosial tersebut. Sedangkan e-commerce adalah sistem perdagangan yang menggunakan media elektronik. Hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Pertama adalah temuan telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1875. Temuan ini kemudian berkembang menjadi pengadaan jaringan komunikasi dengan kabel yang meliputi seluruh daratan Amerika. Bahkan kemudian diikuti pemasangan kabel komunikasi transatlantik. Memasuki abad ke-20, tepatnya antara tahun 1910 sampai 1920, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ditandai dengan sebuah transmisi suara tanpa kabel melalui siaran radio AM yang pertama. Komunikasi suara tanpa kabel ini pun segera berkembang pesat, kemudian diikuti pula oleh transmisi audio visual tanpa kabel yang berwujud siaran televisi pada tahun 1940-an. Kesimpulan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kesimpulannya, karena sangat pentingnya komunikasi dalam kehidupan kita, maka sangat penting pula alat komunikasi dalam kehidupan kita di masa kini. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, maka layanan informasi dan komunikasi pun semakin cepat dan mudah. Hal tersebut menuntut manusia untuk memiliki alat komunikasi yang mendukung semua itu. Selain media elektronik dan media cetak, dengan perkembangannya, jaringan seluler dan internet merupakan alat komunikasi masa kini yang lebih maju dalam perkembangannya. Saran teknologi informasi dan komunikasi. Adanya lab komputer di sekolah untuk praktek teknologi informasi dan komunikasi, atau paling tidak ada 1 atau 2 komputer per kelas agar siswa bisa lebih memahami tentang pelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Penggunaan perangkat yang ada untuk mendemonstrasikan atau mempraktekkan setiap materi teknologi informasi dan komunikasi, karena kalau hanya materi, siswa belum tentu memahami. Baiklah teman-teman, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.